Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian yang terakhir, hadis nomor 5 dengan sanad hasan sahih. Ya, ini berbeda sedikit, satu hadis ini hanya menjelaskan tentang masalah nisfu Sya'ban, ya, berbeda dengan puasa-puasanya. Ini malam 15 Sya'ban, ya, pertengahan bulan Sya'ban. Dengan sanad hasan sahih, dihasan sahihkan oleh Syekh Albani, urutan 1026 dari awal belajar berbunyi, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Hadis ini riwayat Tabarani dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Terjemahannya, kata Nabi SAW, Allah menengok kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Maka dianya besar kata ganti Allah, mengampuni semua makhluk atau hambanya, kecuali orang musyrik atau orang yang memusuhi orang lain. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, adanya keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ya, artinya dia punya kedudukan khusus malam itu. Sebagaimana Lailatul Qadar punya kedudukan, ya, malam khusus juga ya. Tapi itu beda. Lailatul Qadar lebih baik, lebih mulia gitu ya. Tapi malam nisfu Sya'ban juga ini ada khusus, mirip juga dengan hari Arafah, hari Jumat ya. Hari-hari ini punya waktu itu ini punya kemuliaan sendiri di sisi Allah SWT. Allah punya hak untuk memilih itu. Sebagaimana juga Allah memilih Mekah sebagai lokasi kota terbaik bagi umat Islam, Madinah kota kedua, Masjid Haram Mekah, Masjid nomor 1, Masjid Nabawi Madinah, Masjid nomor 2, Masjid Aqsa, Masjid nomor 3 misalnya. Nah, ini semua menandakan adalah hak kausalitasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini yang bisa diambil dari faedah tersebut. Dan yang kedua, keutamaan. Faedah kedua, keutamaan dari malam dan nisfu Sya'ban itu sendiri. Di malam ini secara khusus, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni hamba-hambanya kecuali dua golongan. Yang pertama musyrik, maksudnya orang-orang yang kafir, ya, menyekutukan Tuhan kepada Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang suka bermusuhan, ya, berantem, bermusuhan terus, maka ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun dia Muslim, kalau kan tadi yang pertama orang musyrik atau orang kafir itu sudah jelas tidak dimaafkan karena memang mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara orang musyahin atau orang yang suka bertengkar atau bermusuhan ini masuk dalamnya orang Muslim. Oleh karena itu kita tidak perlu memusuhi orang lain. Kalau orang lain memusuhi kita itu terserah urusan dia. Kalau kita jangan ikut-ikutan supaya kita tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dosa ini. Baik, tinggal kita tutup teman-teman sekalian. Apakah ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban? Yang kami nukil dari guru-guru kami itu tidak ada amalan khusus di situ. Ya. Tapi Anda boleh mengerjakan ibadah. Anda sholat malam, Anda berzikir, baca Quran, yang sudah ada sunnah-sunnah dari Nabi SAW, maka insya Allah itu adalah amal-amal yang baik. Tapi apakah ada wirid khusus, ada ibadah khusus, ini belum pernah dinukil dari Nabi SAW. Allahu a'lam bissawab. Baik, insya Allah ke depannya, kita akan masuk ke bab nomor 9, anjuran berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, lebih-lebih pada hari-hari putih atau tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan-bulan Hijriah. Baik teman-teman sekalian, mungkin ini bahasan kita. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Kami selalu mengajak Anda untuk selalu mendukung channel dakwah kita ini, ya, dengan cara-cara yang sudah ditata dan dijadikan sebagai sebuah SOP oleh perusahaan yang memiliki media-media yang ada, baik YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, atau apa saja sekarang yang bisa kita gunakan sebagai fasilitas untuk teman-teman sekalian. Seperti contoh YouTube, misalnya subscribe, like, dan juga loncengnya. Kemudian mungkin di Instagram, di Facebook, mungkin dengan follow, mungkin di TikTok ada cara tertentu. Semua ini kita lakukan agar kita bisa bersama-sama, ya, mendapatkan pahala. Dan tentunya teman-teman sekalian, tujuannya adalah bagaimana agar ini menjadi tren konten, ya. Kalau Anda selalu berikan dukungan, maka media-media ini akan mengangkat bahwasanya ini loh tren kontennya sekarang. Seperti contoh kasus Palestina, kenapa dia menjadi tren konten? Karena sempat semua orang mau mengangkatnya, semua orang mau tahu. Maka akhirnya media-medianya tidak bisa menolak. Nah, itu akhirnya menyebabkan tersebarlah kebaikan dan kebenaran itu. Nah, ini yang kami harapkan tentunya selain kita dapat pahala bersama-sama, juga agar agama Allah ini lebih dijadikan sebagai tren konten yang akan ditonton oleh umumnya orang-orang. Dan ini insya Allah menjadi penyebab hidayahnya orang lain. Khususnya teman-teman sekalian, semoga Allah jadikan ini sebagai tambahan amal buat kita, dan Allah ikhlaskan kita dalam menuntut ilmu. Dan Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.